Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hardinata dengan NIM 12014110034 dari kelas RN dan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan saya itu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih ideologi itu. Ideologi yaitu merupakan hasil pemikiran dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang berperan dalam suatu lingkup. Di sini contohnya seperti negara Indonesia. Ideologi itu merupakan kumpulan pemikiran dari tokoh-tokoh pendapat yang bertujuan untuk mencapai cita-cita yang diimpikan bersama. Nah, di sini ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Tentu saja Pancasila ini disusun oleh berbagai macam tokoh-tokoh seperti ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan masih banyak lainnya. Tentu saja dalam memikirkan ideologi negara Indonesia, para tokoh-tokoh tersebut tentunya ingin memberikan yang terbaik agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai ideologi negara tersebut. Sehingga terpilihlah ideologi Pancasila yang telah melewati banyak sekali tahapan sehingga dapat ditetapkan menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ideologi tersebut. Ideologi ini bisa diibaratkan seperti identitas atau tanda pengenal. Oleh karena itu, ideologi ini sangat mencerminkan suatu ciri khas atau kebiasaan dari suatu negara. Jadi, dalam pemilihan ideologi suatu negara harus dipilih dengan yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berjalan di kemudian hari tanpa ada masalah. Karena dengan ideologi tersebut kita bisa dikenal oleh negara-negara lain dengan melihat ideologi kita. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, sebagai terpilihnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, tentunya itu sudah sangat dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang bekerja sangat keras untuk menciptakan ideologi tersebut, yaitu Pancasila. Nah, di sini selanjutnya yaitu saya akan menerangkan sedikit tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Adapun itu yang pertama itu ideologi Pancasila ini yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila ini menggambarkan semangat atau patriotisme bagi negara Indonesia, terutama masyarakatnya dalam membela tanah air ini yaitu Indonesia. Itu dapat disampaikan melalui Pancasila. Selanjutnya merupakan ciri dan pribadi bangsa. Pancasila ini juga dapat menggambarkan ciri dan pribadi bangsa Indonesia. Dapat dilihat dari asas-asasnya itu ada 5 dasar asas negara. Nah, itu semua merangkum yaitu dapat mencirikan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat tersebut seperti negara dengan berperi ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang dalam beradab, persatuan, keadilan sosial, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu Pancasila ini digunakan sebagai pedoman. Artinya Pancasila ini sangat berandil penting dalam negara Indonesia. Digunakannya Pancasila sebagai pedoman tentunya tidak lepas dari
asas-asas yaitu isi dari Pancasila itu sendiri yang sudah dianggap mencakup pedoman kehidupan bagi bangsa Indonesia sehingga dapat dijalankan di kemudian hari berikutnya. Selanjutnya yaitu Pancasila ini juga mengandung tujuan bangsa Indonesia. Dapat dilihat dari kelima asas tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini mengandung semua tujuan dari bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu persatuan Indonesia, yaitu Pancasila menginginkan kita sebagai masyarakat Indonesia bersatu dan tidak berpecah belah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila. Peran Pancasila ini sangat banyak. Salah satunya itu membimbing masyarakat dalam menentukan sikap-sikap yang ada. Pancasila ini juga digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai yang ada. Contohnya, pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di dalam undang-undang juga telah diatur bahwa masyarakat Indonesia bebas menganut agama menurut kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila juga memikirkan tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun di dunia. Hal tersebut sangat dituangkan yaitu pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diharapkan kita sebagai manusia dapat berlaku adil sesama manusia tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, suku dan yang lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada Persatuan Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Persatuan Indonesia ini kita diharapkan sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan diharapkan dapat bersatu menjadi suatu kekuatan yang besar yaitu menjadi bangsa Indonesia dengan disatukannya oleh Pancasila tersebut. Selanjutnya yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Pancasila menjelaskan bahwa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang terakhir ini sangat penting ya, terutama bagi masyarakat Indonesia. Kita diharapkan sebagai bangsa Indonesia harus bisa berlaku adil, baik yang berada di atas maupun yang di bawah harus sama rata dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain melalui kedudukannya atau jabatan dan lainnya, harus dipandang sama dalam mendapatkan keadilan yang ada di Indonesia. Jika 5 asas Pancasila tersebut kita jalankan dengan baik, maka kita sudah bisa melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu makna Pancasila. Makna dari Pancasila yang pertama itu nilai-nilai yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi yang ada 5, itu merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tentunya kita sebagai generasi muda Indonesia kita harus bisa melanjutkan atau memberikan implementasinya kepada masyarakat dalam menjalankan asas-asas tersebut. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan kesepakatan dan menjadi pemersatu bangsa. Dengan kita menjalankan kesepakatan yaitu asas-asas Pancasila tersebut dengan mengimplementasikannya kepada masyarakat, dipercaya kita akan bisa bersatu. Makanya oleh dari itu Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa. Sekian itu saja menurut saya tentang pandangan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.